Salam, bertemu lagi kita semua. Selamat menikmati video kami. Mohon maaf jika kami ada salah. Semoga kita baik-baik saja. Salam. Sekarang masuk ke video. Bagagarsya. Tentu saja kemungkinan tidak asing di telinga kita. Terlebih bagi para orang-orang yang pernah mendengarnya. Disebutkan menurut informasi yang beredar bahwa Bagagarsya adalah seorang bangsawan dan tokoh pejuang dari kerajaan Pagaruyung, Sumatera Barat. Beliau berasal dari keturunan Raja-Raja Minangkabau, yang memiliki garis keturunan langsung dengan Sultan Alam Bagagarsya, penguasa terakhir Kesultanan Pagaruyung sebelum dihapuskan oleh kolonial Belanda. Dalam perjalanan sejarah Indonesia, nama Bagagarsya merujuk pada Sultan terakhir Pagaruyung yang gugur dalam perjuangan melawan Belanda pada awal abad ke-19. Namun, dalam konteks pahlawan revolusi kemerdekaan Indonesia, istilah Bagagarsya sering dikaitkan dengan semangat perlawanan yang diwarisi oleh para keturunan kerajaan Pagaruyung terhadap penjajahan, baik pada masa kolonial Belanda maupun dalam perjuangan kemerdekaan modern abad ke-20. Ada kemungkinan bahwa tokoh ini merupakan simbol atau tokoh lokal yang melanjutkan spirit perlawanan Sultan Alam Bagagarsya dalam konteks revolusi kemerdekaan tahun 1945 sampai 1949. Kemudian menurut informasi yang beredar bahwa peran utama Bagagarsya, atau tokoh yang menyandang nama itu dalam revolusi, adalah sebagai pemimpin gerilya dan tokoh lokal yang membangkitkan perlawanan rakyat Minangkabau terhadap Belanda dalam masa agresi militer Belanda I dan II. Berbekal pengaruh sosial, budaya, dan keturunan bangsawan, beliau menggerakkan rakyat untuk tetap setia kepada Republik Indonesia, terutama dalam masa genting saat Belanda berupaya menguasai kembali Sumatera Barat. Kemudian menurut informasi yang beredar bahwa wilayah perjuangan Bagagarsya berpusat di sekitar Tanah Datar, Lintau, Batu Sangkar, dan sekitarnya, yang merupakan bagian inti dari bekas wilayah kerajaan Pagaruyung. Perjuangan beliau terjadi terutama antara tahun 1945 hingga 1949, ketika Belanda melancarkan dua agresi militer terhadap Republik Indonesia. Kemudian menurut informasi yang beredar bahwa Bagagarsya layak disebut pahlawan karena memiliki latar belakang sejarah keluarga kerajaan yang tidak tunduk kepada penjajahan, menjadi simbol kebangkitan dan perlawanan rakyat Minangkabau terhadap kolonialisme, memperjuangkan eksistensi Republik Indonesia di masa-masa krusial pasca proklamasi 1945, mengorbankan kedudukan, harta, bahkan nyawa demi kemerdekaan bangsanya. Kemudian menurut informasi yang beredar bahwa berdasarkan sejumlah sumber sejarah lokal dan tradisi lisan masyarakat Minangkabau, Bagagarsya gugur dalam pertempuran melawan pasukan Belanda. Beliau dimakamkan di kawasan Pagaruyung, dan sampai saat ini makam beliau dijaga dan dihormati sebagai situs sejarah perjuangan. Kemudian menurut informasi yang beredar bahwa hingga saat ini, nama Bagagarsya belum secara resmi ditetapkan sebagai pahlawan nasional oleh pemerintah pusat. Namun, dalam konteks lokal Sumatera Barat dan sejarah Minangkabau, beliau dihormati sebagai tokoh pahlawan revolusi kemerdekaan. Kemudian menurut informasi yang beredar bahwa Bagagarsya adalah lambang perlawanan Minangkabau terhadap penjajahan, baik dalam bentuk kekuasaan kolonial Belanda maupun upaya pembelahan bangsa. Warisan semangat perjuangan dari Kesultanan Pagaruyung diteruskan oleh tokoh-tokoh seperti Bagagarsya yang rela berjuang di medan gerilya demi mempertahankan kemerdekaan Republik Indonesia. Kemudian menurut informasi yang beredar bahwa Sultan Tangkal Alam Bagagarsya atau dikenal pula dengan nama Sultan Alam Bagagarsya lahir di Pagaruyung, Luhak Tanah Datar pada tahun 1789 dan wafat di Batavia pada tanggal 12 Februari tahun 1849. Beliau merupakan sosok pewaris monarki kerajaan Pagaruyung, salah satu kerajaan penting di wilayah Minangkabau yang berperan besar dalam sejarah Sumatera Barat.
Kemudian menurut informasi yang beredar bahwa terdapat dua versi mengenai asal-usul Sultan Tangkal Alam Bagagar. Sejarawan Mardanas Safwan menyebut beliau sebagai cucu dari Sultan Arifin Muningsyah. Sedangkan sejarawan Jendrakart menyebut bahwa beliau adalah kemenakan dari Sultan Arifin Muningsyah, raja terakhir Pagaruyung. Perbedaan ini membuat asal-usul ayah dan ibu beliau masih menjadi perdebatan di kalangan sejarawan. Namun, versi yang paling umum diterima menyatakan bahwa beliau adalah putra dari Sultan Abdul Jalil I yang bergelar Yam Tuan Fatah dan Putih Reno Janji. Yang keduanya merupakan sepupu. Sultan Abdul Jalil pertama sendiri adalah anak dari Sultan Arifin Muningsyah. Kemudian menurut informasi yang beredar bahwa pada tahun 1815, saat usia beliau menginjak 26 tahun dan tengah berada di Padang, pasukan kaum Padri di bawah pimpinan Tuanku Pasaman melancarkan serangan terhadap kerajaan Pagaruyung. Serangan ini menyebabkan Sultan Arifin Muningsyah harus menyingkir dan mengungsi ke wilayah Lubuk Jambi. Dalam situasi genting ini, pada tanggal 10 Februari tahun 1821, Sultan Tangkal Alam Bagagar bersama 19 orang pemuka adat lainnya menandatangani perjanjian kerjasama dengan pihak kolonial Belanda untuk melawan kaum Padri. Namun, langkah tersebut menuai kritik dari sejumlah sejarawan. Banyak pihak berpendapat bahwa Sultan Tangkal Alam Bagagar tidak memiliki legitimasi penuh untuk menandatangani perjanjian atas nama Kerajaan Pagaruyung. Bahkan, perjanjian tersebut kemudian dijadikan dasar oleh Belanda untuk mengklaim penyerahan kedaulatan kerajaan kepada pemerintah kolonial. Kemudian menurut informasi yang beredar bahwa, setelah Belanda berhasil merebut kembali wilayah Pagaruyung dari kekuasaan kaum Padri, Sultan Tangkal Alam Bagagar diangkat oleh pemerintah Hindia Belanda sebagai Rejen Tanah Datar. Meski secara pribadi beliau tetap menganggap dirinya sebagai Raja Alam, pemerintah kolonial secara tegas membatasi kekuasaan dan pengaruh beliau atas wilayah kerajaan Pagaruyung. Tragisnya, pada tanggal 2 Mei tahun 1833, Sultan Tangkal Alam Bagagar ditangkap oleh pasukan Kolonel Elout di Batu Sangkar atas tuduhan pengkhianatan terhadap pemerintah kolonial. Beliau kemudian dibuang ke Batavia, yang kini dikenal sebagai Jakarta, dan menghabiskan sisa hidupnya dalam pengasingan hingga wafat pada tahun 1849. Jenazah beliau awalnya dimakamkan di pekuburan Mangga II, pada tahun 1975, atas izin pemerintah Republik Indonesia. Makam beliau dipindahkan ke Taman Makam Pahlawan sebagai bentuk penghormatan atas jasa dan peran beliau dalam sejarah bangsa. Sumber referensi Google Chrome dan ChatGPT+. Di balik kemajuan suatu bangsa, tentu kita tahu akan ada selalu sosok-sosok yang memberikan pengaruh besar, meski sering tak terlihat. Mereka bukan hanya terkenal karena jabatan, tetapi karena dedikasi dan ketulusan dalam bertindak. Tokoh atau figur seperti itu tentu kita tahu lahir dari berbagai latar belakang. Ada yang berasal dari desa kecil, dan ada pula yang tumbuh di tengah kota yang ramai. Tentu kita tahu bahwa tokoh bukan hanya soal ketenaran. Tokoh adalah tentang peran. Mereka bisa menjadi seorang guru yang sabar mendidik di pelosok negeri, atau seorang warga biasa yang peduli terhadap lingkungan dan konsisten menjaga kebersihan kampungnya. Semoga apa yang kami sampaikan bisa bermanfaat, menambah wawasan, dan jadi motivasi positif untuk kita semua. Dan tentunya semoga kita semua selalu diberikan kesehatan, selalu dilancarkan rezeki,
selalu dimudahkan segala urusannya. Dan jika Anda mempunyai pertanyaan atau komentar atau saran, langsung saja tulis di kolom komentar. Kami sangat terbuka buat masukan yang membangun supaya kedepannya bisa lebih baik lagi. Jangan lupa like, share, subscribe biar Anda tidak ketinggalan konten-konten seru dan bermanfaat. Tetap semangat, jaga kesehatan, dan terus jadi versi terbaik dari diri Anda. Sampai berjumpa di video selanjutnya. Salam hangat dari kami semua dan selamat beraktivitas. Jika ada salah kata atau penyampaian yang kurang pas, itu murni kami pribadi yang salah. Terima kasih banyak, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Semoga kita dan orang tua kita masuk surga, amin. Salam damai.